kemerdekaan, Ansor juga berdiri. Ansor itu berdiri 1934, sementara Merdeka adalah 1945. Jadi antara santri dan Ansor, Ansor ini adalah munculnya dari santri, bukan dari preman. Ansor itu berdiri bukan dari preman, tapi Ansor berdiri dari santri-santri yang mencintai agama dan tanah air ini. Jadi mereka berloren juga bukan karena keinginan mereka berloren seperti pasukan-pasukan, tapi mereka kecintaan terhadap NKRI. Mereka ngaji Al-Quran karena kewajiban dan terpanggil untuk merawat agama dengan Islam yang rahmat dan rahmatan lil alamin. Itulah sesungguhnya kelahiran Ansor seperti 1934 ini. Jadi munculnya Ansor ini adalah dari santri, sahabat-sahabat semua, para santriku semua, yang paling gagah perkasa, yang insya Allah besok banyak istrinya ini munculnya dari sana. Bukan lahir dari pengkhianat bangsa Ansor ini, bukan juga lahir dari pembangkang negara dan agama. Mereka lahir dari santri Nusantara yang ingin menjaga bangsa negara. Jadi tidak ada ceritanya yang nama Ansor Banser dalam perjalanan 1 tahun ini melakukan pemberontakan atau pengkhianatan terhadap agama. Jadi sahabat-sahabat semua, yakinilah bahwa diri dan jantung sahabat adalah untuk agama dan ulama dan bangsa ini. Jika sahabat ada yang membuli sekalipun, jangan lepas satu jengkal pun. Yang saya pastikan tidak akan pernah ada takut ketika membela bangsa dan negara dan agama. Itulah karena nama Ansor adalah tabarukan terhadap nama sahabat Rasul di Madinah yang sifatnya menolong. Ketika menolong bisa dihujat, bisa dihina, bisa dicaci, bisa biasa. Tapi berapa kuat menerima cacian dan hinaan itu untuk membela ulama dan bangsa ini, untuk menyatu dengan para santri-santri ketika mereka ada rongrong akan menghancurkan NKRI. Bersama-sama inilah tabarukan terhadap nama Ansor. Maka sampai sekarang nama Ansor sampai yaumil kiamat insya Allah akan berdiri tegak di bumi pertiwi dan dunia ini. Ini yang disebut dengan tabarukan. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, nama Ansor telah membuktikan siapa dulu yang telah menjajah Indonesia. Para Belanda, pada Inggris, para kekuatan kolonialisme. Ketika 10 November dimulai 22 Oktober, maka muncul yang nama resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Asy'ari adalah ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, dan isi pasukannya adalah Ansor santri dan kekuatan untuk mengusir kelompok-kelompok sekutu melakukan agresi terhadap Indonesia ini. Berarti kita memiliki sejarah untuk mengusir penjajah itu semua. Santri, pasukan dan bangsa Ansor jelas membuktikan bersama kekuatan lain. Inilah kebanggaan sejarah Ansor itu dengan spirit dan tabarukan. Kenapa tadi nyanyi hubul waton minal iman? Itu adalah bukti bahwa cinta kita terhadap tanah air adalah sebagian dari iman kita dan denyut nadi kita. Bahwa di jantung ini, di dada ini adalah untuk NKRI. Karena kalau NKRI berdiri, mau ngaji tidak ada yang melarang, mau sholat tidak melarang. Siapa yang melarang pengajian seperti ini? Tidak ada pernah yang melarang. Tapi kalau perang di Timur Tengah, siapa yang bisa ibadah mahdoh bergabung? Maka bangsa dan santri inilah yang kelak akan membentengi jangan sampai terjadi perang di Indonesia. Sepakat nggak santri? Setuju nggak di santri? Setuju nggak? Pengen kuis lagi nggak? Pengen kuis lagi nggak? Pengen kuis lagi nggak? Dapat bonus lagi? Hah? Pengen nggak kuis lagi? Saya tanya sekarang nih, warga Kasemen ya. Saya pengen nanya, jangan sampai nggak tahu camatnya ini. Saya tanya camatnya nih, jangan sampai nggak tahu. Kalau nggak tahu kan waduh, ngomong negawang gebuk karun, camat atau acur nggak tahu namanya nanti. Tak kenal maka tak saya. Saya kasih kuis, ya. Saya tanya nih, siapa camat kecamatan Kasemen yang manis dan ganteng? Tahu nggak tahu kan? Nggak tahu tuh. Saya kasih tahu Pak itu, nggak tahu tuh. Catat. Masa handoko kamu gimana? Emang di Tegal ini kamu
Masa camat sendiri yang berdiri tegak begini kamu? Masa anda kok? Gak usah tuh kamu tuh. Ini PR. Biar nanti bos-bos sama santri kamu ya bos-bos. Bos-bos. Apa nanya siapa? Apa? Yang keras siapa? Oh nanti polisi terakhir aja menurut itu ya. Tahu. Siapa namanya dek? Apa? Sanuri. Sanuri. Kasih deh, kasih. Malam ini. Kasih lagi. Aja gopek ya, cukup 40 banyak buat berokok. Teruskan atau berhenti nih? Terus ya. Nanti terus pengen bonus lagi nih. Yang kedua, ayat ketiga ini. Yang ketiga, di lain pihak bahwa ada kekuatan yang namanya kelompok. Setelah merdeka adanya kelompok yang sering akan menjungkir-balikan yang namanya ideologi Pancasila. Siapa yang melakukan perlawanan terhadap itu semua adalah Ansor dan Banser, baik pada 1948 maupun 1965, bahwa Ansor ikut terlibat dalam proses mengusir yang namanya gerakan komunis yang ingin menjadikan negara Pancasila menjadi negara komunis. Jadi santri-santri semua, di denyut ini adalah ada sejarah panjang. Oleh karena itu saya berharap kebanggaan sejarah sahabat-sahabat ini bukan dijadikan alat untuk kesombongan bahwa kita telah melakukan kebaikan dan investasi terhadap republik ini, tapi menjadikan kita melakukan pembenahan dan mengisi kemerdekaan untuk kepentingan jangka panjang, yaitu kemaslahatan umat. Oleh karena itu saya berharap sahabat-sahabat Ansor ini hari ini ada dua yang ingin saya pesankan. Pertama, bahwa sahabat-sahabat bersama santri harus mengawal ulama-ulama yang ada khususnya di Kemkesmas. Ulama-ulama yang mengayomi kita dan kita pun membela ulama. Apalagi di Kasemen adalah tempatnya para sultan, para pendiri-pendiri republik ini ada di sini. Oleh karena itu saya berharap Ansor, santri dan Banser menyatu untuk membela ulama dan tabarukan pada Kanjeng Sultan yang ada di Kasemen ini. Lebih jauh itu, tabarukan itu bukan hanya kita ngalap berkah, tapi keberkahan juga harus kita berikan kepada sekeliling kita. Keberkahan juga harus disampaikan oleh Ansor. Sifatnya penolong. Di Kasemen ini misalkan Ansor menjadi pahlawan bagi sampah misalkan, menjadi pahlawan bagi orang yang miskin, bagi pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan nanti Ansor Banser pakaian seragam, lihat orang yang kelaparan diam, lihat orang yang butuh pertolongan untuk ke rumah sakit diam, lihat orang yang butuh bayar KTP diam. Ansor harus tampil membantu pemerintah menegakkan kepentingan kolektif bangsa melalui kebijakan-kebijakan. Ansor dan santri inilah menjadi mediator. Saya sebagai camat Kasemen sekarang ini tidak akan bisa bekerja sendirian tanpa ulama-ulama yang memberikan misalkan hujah bagaimana memberantas kebodohan, bagaimana mengajak orang-orang pemuda-pemuda untuk tampil taklim menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya kelak akan kembali memberikan pencerahan terhadap umat khususnya di Kota Kasemen ini. Mengajak santri juga untuk memberikan kemanfaatan. Santri nanti ke depan bukan hanya untuk ilmu, tapi santri untuk umat. Santri di samping santri untuk menuntut ilmu dan kembali kepada ilmu, dia juga harus memberikan cahaya kepada masyarakat yang ada sekelilingnya. Jangan nanti santri untuk santrinya, Ansor untuk Bansornya atau Banser untuk dirinya, tapi Banser yang memiliki ilmu dan ilmu adalah cahaya buat sekelilingnya yang ada di masyarakat dengan memberikan meletak kemanfaatan yang label sebagai khairun nas anfa'u linnas. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, saya mohon maaf, yang terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman, nanti besok saya berharap coba kembali datangi ulama-ulama pondok pesantren dari Ketua PAC, dari Irwani, dari Rijal, datangi pondok pesantren sekota Serang, sekasemen, ngalap berkahnya aja. Saya Camat Kasemen ini tiap hari Jumat izin ke Pak Kasekuan Pak Iwan keliling mendatangi kampung-kampung, hanya minta doanya ke masyarakat, ke ulama. Karena setiap kampung, setiap daerah pasti ada santri dan ulama atau yang mendoakan di masjid itu.
Tiap Jumat saya keliling-keliling untuk memastikan bahwa minta doanya kepada ulama-ulama untuk mendengarkan beberapa persoalan, untuk memberikan keteladanan ketika ansor banser diberikan satu kekuatan sedikit digerakkan untuk kemaslahatan, agar masyarakat juga paham ketika ansor diberikan amanah oleh wali kota bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan kekayaan dirinya, tapi dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan yang ada di kepentingan masyarakat. Salah satunya apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu juga kita mohon doanya dari ulama-ulama yang ada di sekeliling, terutama di kampung-kampung itu. Dan saya yakin Kasemen hari ini Pak Haji Iwan dari tadinya pajak terendah selama 10 tahun bertubi-tubi dengan berkat doa ulama sekarang nomor 4 dan mendapatkan peringkat luar biasa di kaca masyarakat ini. Ini saya meyakini ada karomah para ulama, ada doa para ulama. 10 tahun dulu pajak kita di nomor 6 paling 32%. Turun saya ke masyarakat, minta doanya kepada ulama, minta doanya semuanya, dan alhamdulillah kemarin ditetapkan sebagai peringkat keempat, artinya jauh melampaui 2 kecamatan, dan kita adalah alhamdulillah ini adalah keberkahan kita semua. Ya, jadi santri-santri saya mohon doanya nih agar camatnya yang tadi disebutkan manis, gagah, istri banyak ini benar kira-kira ya. Doakan lagi kira-kira lah. Ini biar puji-puji aja kira-kira begitu ya. Doakan juga. Ada satu lagi santri. Kasemen ini nih di sini nih banyak sampah. Nanti ya ini sampah di sini nih. Kadang-kadang sampah di kali itu kalau tidak dibuka nanti jembatannya itu numpuk, Pak. Sementara lewat di sini. Saya minta banser nanti mulai kali kapan kita habiskin sampah ini di sini-sini sebagai tabarukan terhadap pondok pesantren dan pengamalan kemanfaatan banser dan ansor tengah-tengah masyarakat. Di sampah semua di sana. Itu minimal itu, Pak. Bagaimana misalkan mau ke pondok pesantren al-amanah lihat umat misalkan ada sampah, tanggung jawab kita. Jadi saya sebagai ketua PW menginstruksikan ketua cabang dan ketua PAC gerakan ansor dan banser dan para santri akan melawan sampah yang ada di kali-kali ini. Ini perintah ini. Ya, jika santri tidak ada banser, lempari batu nanti. Ini nih di majelis ini yang mulai ya. Saya berharap nanti ini jelas-jelas di sini. Jangan sampai. Mulai kapan oncen? Ini perkenalkanlah ketua baru sahabat Jalur Oncen ini. Mudah-mudahan dia perginya luar biasa nanti. Semangatnya luar biasa dan mudah-mudahan juga dekat dengan ulama. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saiful Bait dan mohon maaf saya tidak bisa memberikan. Yang paling penting saya mohon doanya. Baik minta doanya sebagai ketua PWGP Ansor Kursi Banten agar tabarukan terhadap ulama, agar gerakan Haroka Ansor di Banten ini menjadi maslahat dan manfaat serta diberikan keselamatan. Yang kedua, sebagai camat juga agar hati saya tetap berada di tengah-tengah masyarakat, karena tanpa hati di tengah-tengah masyarakat apalah daya camat ini jauh. Oleh karena itu saya berharap minimal ada cinta yang menjamin diri kaya untuk tetap tampil hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang saya minta doanya kepada kiai, pada santri semua. Akhirul kalam saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.